Hai semua, selamat datang di channel Juheria Nur Rahman. Di video kali ini aku mau buat 4 resep kue hari raya yang simple dan praktis. Nah, yang mau tahu apa aja kuenya dan bagaimana cara membuatnya, yuk tonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Pertama, aku akan siapkan 3 butir telur. Aduk bersama gula pasir sebanyak 150 gram. Ini diaduk sampai tercampur rata. Setelah rata, masukkan santan sebanyak 450 ml. Lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah rata, tambahkan tepung maizena sebanyak 50 gram. Ini diaduk lagi. Terus tambahkan tepung beras sebanyak 250 gram. Lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Lalu tambahkan 200 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam. Terus diaduk lagi hingga tercampur rata. Setelah semua tercampur rata, masukkan juga biji wijen sebanyak 25 gram. Aduk lagi dan siap untuk dicetak. Sebelumnya aku udah panaskan minyak menggunakan api sedang. Rendam dulu cetakan di dalam minyak panas. Setelah cetakannya panas, celupkan ke dalam adonan. Tapi jangan sampai tenggelam ya. Seperti ini aja. Lalu goreng dan tahan beberapa detik sambil agak digoyang-goyang. Ini digoyang sedikit hingga terlepas. Lakukan hal yang sama secara bergantian. Balik kembang goyang agar tidak gosong. Setelah kecoklatan, angkat kembang goyangnya, lalu tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan habis. Ini butuh ketelatenan ya, tapi hasilnya bisa jadi banyak banget. Usahakan sangat menggoreng menggunakan api sedang aja. Gunakan cetakannya secara bergantian seperti tadi. Sambil sesekali dibalik kembang goyang yang sudah kecoklatan. Nah, ini sudah selesai. Hasilnya banyak banget. Dan kita lihat teksturnya. Hasilnya lumayan banyak ya. Pertama, siapkan 2 butir telur ukuran sedang. Masukkan ke dalam chopper. Terus ini ada keju parut sebanyak 100 gram. Di sini saya pakai keju Kraft cheddar. Boleh diganti dengan merek lain.
Terus 1 sendok makan margarin, saya pakai Blue Band. Dan terakhir garam 1 sendok teh. Kemudian ini kita haluskan. Ini aku haluskan menggunakan chopper ya, dari Gastrolin Indonesia. Setelah halus seperti ini, pindahkan ke dalam wadah. Kemudian masukkan 200 gram tepung tapioka. Ini dimasukkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, sambil diaduk hingga rata. Ini boleh diuleni pakai tangan ya. Di sini aku masukkan tepung tapiokanya 3 kali tahap. Setelah rata dan adonan bisa dibentuk, itu tandanya udah siap untuk dicetak. Siapkan wajan, lalu tuang minyak goreng secukupnya. Kemudian ambil sedikit adonan. Ukurannya lebih kecil dari kelereng. Lalu digilas menggunakan tangan hingga membentuk panjang seperti ini. Jadi ambilnya sedikit aja agar hasilnya nggak terlalu besar dan ujungnya nggak terlalu runcing, agar tidak mudah patah saat digoreng. Segini cukup ya. Jangan terlalu penuh. Nyalakan api yang sedang, cenderung kecil. Tunggu hingga semua mengapung. Setelah mengapung, boleh diaduk atau dibalik. Terus ini dimasak hingga matang dan kuning keemasan. Tips selanjutnya, sambil menunggu telur gabusnya matang, ini aku akan siapkan mangkok dulu. Lalu tuang minyak secukupnya. Kemudian cetak adonan secukupnya. Agar nanti ketika telur gabusnya matang, ini bisa langsung digoreng. Nah, ini udah kuning keemasan, tandanya udah matang. Angkat telur gabusnya, kemudian ini ditiriskan. Tips berikutnya, ambil minyak secukupnya, lalu biarkan hangat. Lalu tuang ke dalam mangkok, kemudian cetak lagi adonan, masukkan ke dalam minyak yang sudah hangat, begitu seterusnya hingga semua selesai. Selanjutnya, masukkan adonan yang sudah dicetak di dalam mangkok. Jadi, tips yang saya berikan ini untuk menghemat waktu dan menghemat minyak.
Jadi sambil menunggu telur gabusnya matang, sambil mencetak adonan. Itu tadi tips agar menghemat waktu dan menghemat minyak. Semoga bermanfaat. Ini dia telur gabusnya udah jadi. Sekarang kita lihat teksturnya ya. Ini bagian dalamnya seperti ini. Sampai habis. Pertama, kita siapkan bahannya dulu. Di sini ada tepung terigu sebanyak 500 gram. Pindahkan ke wadah. Lalu 50 gram tepung maizena. Satukan. Lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah rata, kita sisihkan dulu. Selanjutnya 130 gram gula halus, 2 butir telur, terus ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah rata, kemudian tambahkan 2 sendok margarin yang sudah dicairkan. Satu sendok teh garam. Lalu aduk kembali. Dan sisihkan. Nah, ini kacang tanah 500 gram, ini udah aku bersihkan dan aku keringkan. Siapkan toples. Lalu masukkan kacang tanah sebagian dulu. Masukkan ke dalam toples. Kemudian masukkan adonan telur sebanyak 1 sendok sayur. Terus diaduk hingga rata. Setelah rata seperti ini, masukkan adonan tepung. Lalu kita tutup toplesnya dan kita aduk dengan cara seperti ini. Aduh, tumpah. Hasilnya kayak gini. Nah, untuk menghilangkan tepung yang tersisa, kita ayak atau saring agar nggak ada yang menggumpal. Lakukan hingga selesai. Hasilnya seperti ini. Setelah disaring, masukkan kembali ke dalam toples. Terus siram lagi dengan adonan telur. Dan aduk kembali. Lalu taburi lagi dengan tepung. Ini kita lakukan secara berulang sampai 5 kali. Lakukan secara berulang sampai selesai. Setelah semua selesai, kacang telur siap untuk digoreng.
Panaskan minyak. Kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini dimasak sambil sesekali diaduk. Masak hingga kacang kuning kecoklatan. Setelah matang, angkat kacang. Lalu tiriskan. Nah, ini dia hasilnya. Pertama, kita siapkan kacangnya dulu. Ini kacangnya udah aku potong kecil-kecil sebelumnya sebanyak 150 gram. Ini kita sisihkan dulu. Bahan selanjutnya, kita akan haluskan 2 sendok teh ketumbar, 1 ruas kencur, 3 siung bawang putih, 5 butir kemiri. Nah, ini akan aku haluskan menggunakan chopper Ravel by Gastrolin Indonesia. Beri sedikit air. Kalau mau pakai ulekan juga boleh ya menghaluskannya. Ini kita haluskan sebentar. Setelah halus seperti ini, pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar. Terus di sini aku pakai 200 gram tepung beras. Kalau untuk takaran sendok ini nggak terlalu tinggi menggunung dan nggak terlalu rata, tetapi cembung atau munjung seperti ini. Setara dengan 20 sendok makan cembung. Satukan tepung beras. Tujuh 75 gram tepung tapioka. 20 gram tepung terigu. 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, lalu masukkan sisa air, total keseluruhan airnya 400 ml ya. Lalu aduk adonan hingga tercampur rata. Setelah rata, seperti ini, tambahkan 1 butir telur, kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Dan terakhir 10 lembar daun jeruk. Ini udah aku iris tipis daun jeruknya ya. Masukkan ke dalam adonan, aduk kembali. Dan kita siap untuk menggoreng. Panaskan minyak di dalam wajan secukupnya aja. Sisakan sedikit ruang untuk di bagian pinggirannya untuk tempat menuang adonan, lalu pinggirannya ini disiram dengan minyak agar nggak lengket. Kemudian ambil 1 centong adonan, lalu tambahkan potongan kacang secukupnya aja, lalu sebarkan potongan kacang secukupnya sama adonan. Jadi adonannya dituang melebar kayak gini ya, supaya hasilnya tipis dan renyah. Untuk kacang tanahnya boleh juga langsung dicampur dalam adonan, tapi hasilnya numpuk gitu kacangnya. Jadi saya suka pakai cara seperti ini. Tapi tergantung selera ya bun. Jika dirasa peyeknya udah mulai kokoh, boleh dibalik supaya matang merata. Setelah matang, angkat lalu tiriskan.
Lakukan hal yang sama hingga semua adonan habis. Ini menggorengnya menggunakan api sedang cenderung kecil ya, jangan terlalu besar supaya nggak mudah gosong. Stepnya sama ya seperti tadi. Sambil sesekali dibalik agar nggak mudah gosong. Nah, ini udah matang, kita akan angkat lalu tiriskan. Nah, ini dia peyeknya udah selesai. Hasilnya jadi banyak banget, dapatnya 2 toples sedang. Banyak ya bun ya, kacangnya juga nyebar. Sekarang aku mau cobain. Renyah ya, dari suaranya aja udah renyah, aromanya juga harum banget.